Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Pekanbaru, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat jamaah semua, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Tema kita malam ini mensyukuri nikmat kemerdekaan. Pembahasan pertama, makna syukur. Bisa dilihat dalam surat Ibrahim ayat 7. Syakara, 3 huruf syukur, shin, kaf, ra, syakar. Lawannya adalah kafara, 3 huruf juga, kafara. Syakar artinya menampakkan, memperlihatkan, menunjukkan, syakar. Sedangkan kafar artinya menutupi. Kafar, cover bahasa Inggris. Buku itu biar supaya jangan kelihatan ditutupi, di cover. Kafar lain syakartum. Kalau kamu syakar, menampakkan, menunjukkan, memperlihatkan. Sedangkan kafar artinya menutupi, tidak memperlihatkan. Makanya orang yang mensyukuri nikmat hidup malam ini, nampakkanlah bahwa kita hidup malam ini. Salat isya berjamaah, ngaji, zikir, doa, nampakkan. Jadi yang tidak salat isya berjamaah, dia tidak menampakkan nikmat Allah. Seakan-akan nikmat Allah itu tidak ada. Yang mensyukuri nikmat datangnya Nabi Muhammad, nampakkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sedangkan yang kafar, kafir, kufur, menutupi, seakan-akan tidak pernah datang itu Nabi Muhammad. Itu makna syukur. Syukur menampakkan. Kalau memang pernah dikasih Allah Ta'ala sehat, nampakkan, saya ini sehat ya Allah. Bagaimana cara menampakkan kita sehat? Beribadah. Menampakkan, menunjukkan bahwa Allah pernah memberi kita harta, bangun masjid. Oh, nampak. Adapun orang yang menyembunyikan, tidak kelihatan, tidak nampak. Ini makna syukur. Nah, jadi syukur menampakkan, menunjukkan, memperlihatkan, menyatakan. Sedangkan kufur menutupi, menyembunyikan, tidak memperlihatkan, seakan-akan tidak pernah ada. Nah, ini makna syukur. Yang kedua, makna nikmat. Apa itu nikmat? Nikmat itu adalah sesuatu yang membuat kita dekat kepada Allah. Itu nikmat. Sesuatu yang membuat kita dekat kepada Allah. Nah, itu nikmat. Walaupun bendanya sama, belum tentu nikmat. Ambil contoh handphone. Ketika handphone itu membuat kita dekat dengan Allah, nikmat. Dengan handphone itu kita jauh dari Allah, laknat. Laknat artinya ba'idun 'anir rahmah, jauh dari rahmat Allah. Motor. Dengan motor itu kita dekat kepada Allah. Pengajian subuh besok, sholat berjamaah ke masjid, nikmat. Dengan motor itu justru buat dosa, laknat. Nah, jadi jangan kita menyangka, wah
Dia dapat nikmat, padahal dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak ngaji, kok dia dapat nikmat? Padahal sebetulnya bukan nikmat, dia sedang dapat laknat. Kita menyangkanya nikmat. Nah ini, jadi Islam itu datang memberikan pandangan baru terhadap sesuatu tentang nikmat dan laknat. Rahmat, kasih sayang Allah menjadi dekat dengan adanya nikmat. Sedangkan laknat membuat orang jauh dari kasih sayang Allah. Ba'idun anir rahmah, menjadi laknat. Apakah sesuatu itu nikmat atau laknat? Mata menjadi nikmat, mata bisa menjadi laknat. Pendengaran menjadi nikmat, bisa juga menjadi laknat. Pengetahuan, akal, pikiran bisa menjadi nikmat, bisa juga menjadi laknat. Lisan bisa menjadi nikmat, bisa menjadi laknat. Sesuatu yang selama ini kita pandang satu sisi, ternyata memiliki dua sisi. Nah, inilah hebatnya ajaran Islam. Dia melihat kita, kita melihat dia. Dia ajak kita untuk melihat sesuatu dengan pandangan Islam, pandangan dari dua sisi. Berikutnya pembahasan yang ketiga, kemerdekaan. Bahasa Arabnya istiqlal. Istiqlal artinya kebebasan untuk mengatur rumah tangga kita secara independen. Istaqalla yastaqillu istiqlal, berdiri sendiri tanpa intervensi orang lain. Itu maknanya merdeka. Kita tidak bisa memutuskan perkara kita sendiri, berarti kita belum merdeka, kita masih terjajah, belum istiqlal. Kita bebas mau buat apa tanpa ada intervensi orang lain, berarti kita sudah merdeka, bebas. Kenapa kita bisa terjajah? Nah, ini pembahasan yang ketiga. Jadi ketika bangsa barat, Eropa, Inggris, Jerman, Portugis, Belanda, ketika mereka punya peradaban, membuat peradaban baru, maka muncul keinginan untuk mengeksploitasi. Jadi berawal dari eksperimen, lalu kemudian muncul eksploitasi. Jadi mereka bereksperimen pada abad ke-15 yang disebut dengan masa Renaissance, masa pencerahan, masa kebangkitan. Jadi mereka berdarah-darah juga. Terjadi revolusi terhadap monarki. Monarki artinya ketika raja mati digantikan oleh anaknya. Mereka menghancurkan itu dan muncullah apa yang disebut dengan demokrasi. Lalu kemudian abad ke-16, abad ke-17, selama 200 tahun itu mereka membangun dan mereka berhasil. Maka muncullah negara-negara Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, Portugis. Ketika mereka sampai pada masa kenyamanan, mereka ingin memperluaskan kekuasaannya. Dan mereka mencium ada aroma rempah-rempah di bagian timur dunia. Mereka pun pergi Portugis sampai ke Ternate karena pohon cengkeh.
Lalu kemudian Belanda pun mendarat di Sumatera karena mereka mencium bau tembakau Delhi, tanah Delhi yang sangat subur. Begitu juga dengan perkebunan karetnya. Jadi mereka awalnya datang itu adalah untuk memperluas kekuasaan di tanah yang amat sangat subur. Maka mereka membuat apa yang disebut dengan Hindia Belanda. Hindia karena kebetulan pulau-pulau ini terletak di balik India. Belanda negara mereka. Jadi mereka mengambil pulau-pulau ini sebagai wilayah jajahan kekuasaan tanpa meninggalkan nama asal muasal mereka, yaitu Belanda. Inilah asal muasal dari penjajahan. Karena keinginan untuk menguasai milik orang lain. Jadi manusia ini rupanya kalau dia sudah punya rumah, rumahnya sudah bagus, dia tidak pernah merasa puas. Dia ingin menguasai rumah orang lain. Rumahnya sudah bagus, dinding beton, jendela kaca, maka dia ingin menguasai rumah orang lain. Begitulah mereka. Setelah dia punya negara, punya kekuatan, armada laut, mereka pakailah itu kapal-kapal lautnya itu untuk sampai ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, Maluku, Ambon, untuk mencengkeramkan kekuasaannya. Maka terjadilah penjajahan. Ini poin yang keempat. Apa itu penjajahan? Kenapa sampai terjadi penjajahan? Apa latar belakang penjajahan? Jadi ada latar belakang politik, ada latar belakang ekonomi. Karena itu tidak bisa terlepas. Setelah dia menguasai secara politik, lalu kemudian secara ekonomi, dia punya keuntungan yang luar biasa, maka terjadilah penjajahan. Nah, berikutnya pembahasan yang kelima, bagaimana terlepas dari penjajahan. Maka terlepas dari penjajahan ini, disitulah peran agama Islam yang luar biasa. Satu ajaran Islam yang membuat kita merdeka itu adalah apa yang disebut dengan jihad. Jihad inilah yang membuat kita lepas. Makanya 5 November sebagai hari pahlawan itu kronologisnya didahului tanggal 22 Oktober, 18 hari sebelum meletusnya hari pahlawan, sebelum orang jihad. Maka orang-orang yang berjihad itu dia punya pengetahuan tentang apa itu jihad dan siapa mujahid, dan kalau mati dapat apa. Jadi karena jihad itulah kita merdeka. Kalau mati tidak merasakan sakaratul maut, kalau mati tidak merasakan hisab, kalau mati tidak merasakan azab kubur, kalau mati langsung masuk ke surga. Ini dihembuskan oleh para ulama, terus membacakan ayat-ayat hadis Nabi, sirah, perjalanan sejarah Nabi SAW, sampai akhirnya bangkit semangat umat ini untuk melawan penjajahan. Mereka pun berjihad dari mulai ujung Sumatera, paling atas Tengku Umar di Maulaboh, Aceh Barat. Kata Tengku Umar, kalau aku mati malam ini, aku mati syahid. Kalau besok pagi aku masih hidup, aku akan minum kopi. Itu dituliskan di warung kopi di Maulaboh depan Masjid Raya. Kalau mati malam ini, mati syahid. Kalau hidup besok pagi, masih bisa minum kopi. Jadi bagi mereka hidup ini simpel saja. Hidup untuk berjihad,
mati syahid. Itulah makna ungkapan aish kariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Begitu juga dengan Imam Bonjol, kemudian Tuanku Tambusai dari Riau, kemudian menyeberang sampai ke Pulau Jawa, kita dipertemukan dengan Pangeran Diponegoro yang dibuang ke Sulawesi. Di Sulawesi kita bertemu dengan Sultan Hasanuddin, seorang ulama karismatik pula bernama Syekh Yusuf Makassar yang dibuang oleh Belanda ke Ceylon karena di sana dia tetap berdakwah, dibuang lagi ke Afrika Selatan, meninggal di Cape Town, mendapatkan penghargaan dari Nelson Mandela sebagai pahlawan. Nah, ini adalah singkatnya kita merdeka karena jihad. Afghanistan merdeka dari Rusia karena jihad. Bosnia Herzegovina merdeka dari pembantaian Slobodan Milosevic dari Serbia karena jihad. Palestina akan merdeka kalau kita berjihad. Jadi solusinya adalah jihad. Baik, itu pembahasan kelima. Pembahasan keenam, setelah kita merdeka, bagaimana? Apa yang kita lakukan? Maka poin yang keenam ini, apa yang dulu tidak bisa kita lakukan ketika masih dalam penjajahan, maka sekarang setelah masa kemerdekaan ini kita laksanakan supaya kita benar-benar manusia yang menampakkan kemerdekaan. Nih loh, saya sudah merdeka. Apa yang tidak bisa kita lakukan waktu itu? Waktu itu kita tidak bisa menerapkan ajaran Islam karena bagi mereka itu sebuah ancaman. Nah, sekarang kita sudah merdeka, terapkanlah ajaran Islam dari mulai 3 aspek: aspek akidah, aspek fikih, aspek akhlak. Jadi kalau dulu amat sangat tersandra, tidak bisa menjalankan ajaran Islam, jadi sekarang begitu bebasnya setiap muslim. Kalau kita mau menunjukkan kami sudah merdeka ya Allah, tunjukkanlah itu. Apakah pada masa penjajahan itu kita tidak bisa beribadah? Cobalah pergi melihat bagaimana bekas-bekas hukum rodi kerja paksa, pembuatan rel kereta api, tambang batu bara di sawah lunto. Kita melihat bagaimana makam-makam mereka tidak bisa beribadah dengan baik. Saudara-saudara kita yang dimasukkan ke dalam kapal dikirim ke Suriname dari Pulau Jawa. Lalu kemudian bagaimana penindasan manusia diperbudak. Nah, sekarang setelah kita merdeka, kita tunjukkanlah bahwa kami bebas beribadah, kami bebas untuk belajar, untuk sekolah. Maka yang keenam ini adalah kita tunjukkan nikmat kita bisa melaksanakan ibadah secara real, secara nyata. Poin yang ketujuh itu adalah bagaimana tentang pendidikan. Ketika dalam masa penjajahan yang dapat pendidikan, kita tahu Raden Ajeng Kartini, orang-orang kaya, pejabat-pejabat, anak-anak pejabat, anak orang kaya, ini yang bisa dapat pendidikan yang layak. Maka setelah
penjajahan ini, kalau kita mau mensyukuri nikmat kemerdekaan, ya kita mesti punya pendidikan. Bagaimana orang semangat untuk belajar karena kita sudah merdeka, dan bagaimana lembaga-lembaga pendidikan bisa murah, tapi bukan murahan, gratis kalau perlu. Kalaupun tidak, jangan sampai mencekik batang leher sehingga orang tidak dapat pendidikan yang layak, yang baik. Kalau kita baca ketika zaman itu, ulama-ulama itu bisa sampai ke Masjidil Haram belajar. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi belajar sampai ke Masjidil Haram. Setelah belajar, mengajar pula di sana. Kemudian disusul oleh murid-murid beliau, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dari Jombang, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri. Kemudian guru mereka Syekh Mbah Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Kemudian di Sumatera ada Syekh Abdul Somad Al-Filimbani pada abad ke-17-18. Di Kalimantan ada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Artinya mereka zaman itu dengan segala keterbatasan transportasi, tapi mereka bisa belajar. Kenapa kita sekarang yang katanya hidup lebih canggih, kita sudah merdeka, kenapa tidak belajar? Nah, maka ini adalah kemerdekaan. Merdeka untuk belajar dimanapun, kapanpun, tanpa harus terkendala, tidak bisa masuk kelas karena belum bayar uang sekolah, tidak bisa ujian karena nunggak, berarti belum merdeka. Ibadah, kemudian pendidikan. Yang ke-8, bagaimana kita merdeka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Di zaman itu pekerjaan sebagai pemetik daun teh, walaupun sekarang masih ada, bukan berarti itu hina. Saudara-saudara kita bekerja mencari makanan yang halal. Tapi pada masa penjajahan itu rodi, kerja paksa, hanya untuk makan. Diiming-imingi nanti naik kapal tongkang, nanti akan mendapatkan pekerjaan yang layak, tapi ternyata hanya bunga-bunga tidur saja. Akhirnya mati di perantauan. Jadi bagaimana perang pekerjaan? Beribadah, dapat pendidikan, bekerja. Kalau sekarang kita bisa beribadah, kita juga dapat pendidikan yang baik, kita bekerja dengan baik, maka itu adalah nikmat kemerdekaan. Beribadahlah sebanyak-banyaknya tanpa ada sekatan. Pendidikan juga lanjutkan, pondok pesantren, sekolah S1, S2, S3. Kemudian setelah itu mendapatkan pekerjaan yang layak, yang baik, sebagai bukti bahwa kita sudah merdeka. Jadi setiap anggota masyarakat berbeda cara bersyukurnya. Ya, kalau seorang pemuda, ya beribadahlah dengan baik, sekolahlah dengan baik. Kalau sudah dapat pekerjaan, bekerjalah dengan baik sebagai pengabdian. Tapi sebagai orang pemerintahan, pejabat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, presiden, gubernur, wali kota, maka ibadah, kalau mau mensyukuri kemerdekaan, siapkanlah sarana prasarana ibadah, musola, masjid paripurna, di samping masjid ada klinik supaya para dokter bisa berbagi waktunya. Kemudian di samping masjid ada hotel, ada ballroom, acara pernikahan supaya lebih islami. Nah, tentang masalah pendidikan, bagaimana pemerintah, cara bersyukurnya pemerintah, ya memberikan beasiswa
mengirim para sarjana-sarjana kita ke negara-negara maju untuk mengambil satu pelajaran supaya pulang nanti bisa mengamalkannya. Kemudian bekerja, beda antara yang bekerja dengan yang menyiapkan lapangan kerja. Bagi yang bekerja, merdeka dia, ya bekerjalah setulus hati bukan karena paksaan. Nah, bagi pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan. Bahwa nikmat kemerdekaan disyukuri dengan tarik tambang, main bola, makan kerupuk, itu sebagai ungkapan kebahagiaan. Banyak cara membuat orang bisa tersenyum bahagia. Tapi substansi makna dari kemerdekaan adalah bebas beribadah, bebas mendapatkan pendidikan yang layak, bebas untuk mendapatkan pekerjaan. Bekerja, lalu kemudian bisa nabung, menikah, bahagia, ada waktu bersama keluarga, liburan, tidak hanya memikirkan apa yang dimakan besok, bagaimana sewa kontrakan besok, bagaimana cicilan motor. Nah, ini kita belum merdeka, masih tersandra. Yang terakhir, yang ke-9, kalau dulu pohon cengkeh kita, tembakau kita, karet kita dikuasai orang. Nah, merdeka artinya merdeka kita untuk menggunakan potensi alam kita. Bagaimana dengan nikel kita? Bagaimana dengan tambang emas kita? Bagaimana dengan minyak kita? Bagaimana dengan kelapa sawit kita? Bagaimana dengan karet kita? Apakah kita sudah merdeka mengatur ini semua? Kalau kita bisa menetapkan harga, kita bisa mengekspor, lalu kemudian kita dapat uang, visa, pendapatan negara, maka kita sudah merdeka. Tapi kalau belum, maka sesungguhnya kita masih dalam penjajahan periode baru. Dijajah oleh orang yang sewarna kulitnya dengan kita, tapi otaknya lebih dahsyat daripada otak-otak Belanda. Alhamdulillah, tema kita malam ini mensyukuri nikmat kemerdekaan. Saya sudah jelaskan dari mulai makna perkata, mengapa ada penjajahan, dan apa yang membuat kita bebas, dan makna mengisi mensyukuri nikmat kemerdekaan. Saya kira demikian. Bang Alvin Firdaus, bagaimana biasa 30 menit materi, setelah itu kita dialog interaktif. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah, alhamdulillah banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini, dari mulai makna syukur, yaitu kita menampakkan apa yang sudah Allah berikan, menunjukkan, memperlihatkan. Lawannya adalah kufur, yaitu menutupi. Dan apa bedanya makna nikmat dengan laknat? Kalau nikmat itu adalah ketika digunakan untuk sesuatu yang berpahala, bentuknya ibadah. Kalau laknat adalah ketika digunakan untuk sesuatu yang berdosa, maka itu definisi laknat. Kemudian kemerdekaan, ketika kita bisa merdeka untuk menguasai rumah tangga kita sendiri. Dan Masya Allah, negeri kita merdeka karena ajaran Islam yang begitu mulia, yaitu jihad fisabilillah. Kemudian mengisi kemerdekaan itu dengan belajar pertama, kemudian di sisi pendidikan, pekerjaan kita harus juga merdeka, dan yang terakhir adalah merdeka dalam mengelola sumber daya kita sendiri. Baik, kita akan masuk sesi tanya jawab. Waktunya kurang lebih 30 menit Bapak Ibu ya. 30 menit, kita malam hari ini sampai jam 9. Waktunya sangat terbatas. Saya persilahkan untuk yang mungkin belum bertanya ya. Untuk yang pertama saya persilahkan Bapak Abah Yaman. Silakan. Mic-nya dibuka dulu Bapak. Iya. Assalamualaikum. Saya dari ya. Saya mau bertanya ke Pak Ustadz.
eh Somad, tentang tadi itu tentang kemerdekaan. Pada dasarnya Indonesia sampai hari ini baru, kalau apa, menurut saya ini baru merdeka secara apa, lahiri dia, baru merdeka dari penjajahan Belanda. Padahal kalau kita secara Islam, kita masih terjajah Pak Ustadz. Terjajah dalam arti kita belum, eh, orang Islam ini belum bebas menjalankan syariat Islam secara kafah. Nah, ya, itu yang pertama. Yang kedua, eh, kenapa kita umat Islam hanya merdeka dalam arti melaksanakan syariat Islam itu, akidah, fikih, akhlak, sedangkan ekonomi dan politik belum dilaksanakan Pak Ustadz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, bunyi sila pertama, Pancasila, satu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini tidak disetujui saudara kita dari timur yang belum faham. Komunikasi tidak secanggih sekarang. Sementara kita berhadapan dengan Belanda, sekutu, ditambah lagi Jepang, ditambah komunis. Daripada kita sibuk sendiri berjuang, maka para ulama kita berijtihad. Kalau begitu Pancasila kita buang 7 kata, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi kalau gitu ketuhanan yang Maha Esa. Begitulah legowonya, berlapang dadanya para ulama kita demi persatuan, demi keutuhan bangsa. Apakah kita tidak bisa menjalankan syariat Islam? Bisa. Melalui apa? Melalui musyawarah, permusyawaratan, sila yang keempat. Bermusyawarah, maka kita bisa menjalankan syariat Islam. Dengan cara memenangkan suara di parlemen. Karena kita pakai sistem demokrasi. Jadi ketika voting, suara umat Islam besar. Ambil contoh simpel begini. Tentang masalah jualan miras di pinggir jalan. Kita mau pakai syariat Islam. Bisa atau tidak? Bisa. Parlemen tingkat kabupaten. Kita tidak usahlah cerita masalah provinsi. Yang terkecil kabupaten kota. Masyarakat muslim di kabupaten kota tidak mau suami mabuk, anak mabuk, mau nyetir mobil tabrakan, berzina, mabuk, lalu mengeluarkan perda, peraturan daerah tidak boleh jualan minuman keras. Siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan anggota dewan. Anggota dewannya berapa? 25 orang. Jadi kalau 15 orang setuju, maka keluarlah perda. Nah, jadi saya mau mengatakan bahwa ajaran Islam bisa dilaksanakan di negara demokrasi. Dengan apa? Dengan anggota parlemen, orang-orang yang peduli kepada ajaran Islam. Ajaran Islam baru dilaksanakan pada akidah, fikih dan akhlak. Tidak dilaksanakan pada ekonomi dan politik. Fikih, ada namanya fikih siasah. Fikih siasah itu artinya fikih politik. Ada namanya fikih muamalah. Fikih muamalah itu adalah ekonomi.
Jadi ekonomi dan politik masuknya ke fikih. Fikih itu hukum Islam. Di dalamnya ada namanya fikih siasah. Itu sudah jadi satu jurusan di Fakultas Syariah. Fakultas Hukum Islam, jurusan siasah politik. Fakultas Hukum Islam, jurusan ekonomi. Itu yang disebut dengan ekonomi syariah. Apakah bisa diterapkan di dalam dunia demokrasi? Bisa. Mana contohnya? Contohnya Nangro Aceh Darussalam menerapkan bank syariah sehingga tidak ada lagi bank konvensional. Jadi kalau bank BCA mau buka cabang di Aceh, ya BCA syariah. Kalau bank BRI mau buka di Aceh, BRI syariah. Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Jadi semua bisa melalui parlemen. Undang-undang dasar mengalami beberapa kali amandemen. Nah, itu. Jadi demokrasi tidak membuat kita menjadi tidak bisa menjalankan ajaran Islam, akidah, fikih, dan akhlak. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan berikutnya kami persilakan untuk Bunda Eka Sartika. Mic-nya dibuka dulu Ibu, silakan. Tap dulu layarnya, klik mic-nya. Di pojok kiri bawah Ibu, dengar suara saya? Dengar, Ustaz. Oke, silakan. Alhamdulillah bisa bertanya dengan Ustaz Abdul Somad langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya follower Ustaz yang sering di IG. Kemarin senang sekali waktu lihat Ustaz naik mobil bersama Sami dan Abdin Azahra. Alhamdulillah. Ustaz, ini pertanyaan saya. Sebenarnya mau nanya ini, misalnya tentang orang tua agak keluar dari tema nih, Ustaz. Gini Ustaz ya, agak pribadi sebenarnya Ustaz ya. Saya punya orang tua, masih lengkap orang tuanya, yang sudah sepuh gitu. Eh, Kami jauh tapi Ustaz, saya jauh dari orang tua, sementara di sana ada adik laki-laki yang serumah. Terus punya adik juga laki-laki yang jauh juga. Nah, sering sakit. Nah, gimana status saya sebagai perempuan, Ustaz? Ya, karena kadang-kadang misalnya untuk bisa melihat orang tua harus izin suami. Suami sering bilang anak laki-laki loh yang lebih utama. Itu Ustaz. Gimana mau pencerahan dari Ustaz? Karena saya sedih juga. Tapi mau berangkat sendirian, nggak bisa Ustaz. Untuk gini. Ya, gimana minta pencerahan Ustadz? Apa yang mesti saya lakukan dengan kondisi orang tua yang jauh dan sedang sakit-sakitan? Itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat perang, maka dia sama seperti orang yang berperang. Jadi Utsman bin Affan itu tidak ikut perang karena istrinya sakit, tapi dia tetap dapat pahala perang. Tidak ikut perang dapat pahala perang karena beli kuda, beli tombak, beli baju besi. Tidak bisa memandikan orang tua, tidak bisa menyuap makanan ke mulutnya, tapi kita bisa dapat pahalanya. Bagaimana caranya?
Kira-kira berapa membayar jasa orang untuk menjaga ibu? Ibu, saya punya suami, saya punya anak. Kira-kira berapa membayar jasa orang? Musyawarah antar keluarga. Kakak, adik, saya tak bisa hadir karena kewajiban saya. Sorga saya di bawah tapak suami saya. Kira-kira kita iuran berapa ini? 1 juta dari kamu, 1 juta dari kamu, 1 juta dari kamu. Kita bertiga. Lalu kita bayarkan orang untuk mengganti pampers, untuk memandikan, mewudukkan, mengepel badannya, membuatkan teh hangat, menyuapkan makannya, dipasang CCTV kalau kita khawatir terjadi sesuatu yang tak diinginkan, karena manusia punya batas kesabaran. Ini yang pertama. Jadi ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan secara utuh bukan berarti kita meninggalkan juga secara utuh. Kalau tidak bisa 100, jangan tinggalkan 100. 50 laksanakan. Yang kedua, seorang laki-laki mendapatkan anak gadis berusia 25 tahun, dikandung 9 bulan 10 hari, dikeluarkan ke atas dunia meregang nyawa, disusukan 2 tahun, disekolahkan TK, SD, SMP, SMA, S1, dibelikan baju. Setelah dia gadis, diserahkan bulat-bulat anak gadis ini. Ambillah dia sebagai istri. Itulah namanya mertua. Mertua itu jauh lebih sayang ke kita daripada orang tua kita. Kalau orang tua saya sayang ke saya karena saya anaknya. Saya anaknya. Memang lahir dari perutnya. Tapi ada orang yang tidak punya hubungan apa-apa dengan kita, tapi dia memberikan anak gadisnya ke kita. Itulah namanya mertua. Maka kita mesti lebih sayang ke dia daripada anak kandungnya. Karena dia lebih sayang ke kita dari ibu kandung kita. Maka kita mesti membalas dia lebih dari anak kandungnya. Sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya tak bisa membahagiakan mereka karena keterbatasan saya. Maka apa yang bisa saya buat membahagiakan mereka? Mengirimkan gambar cucunya, mengirimkan foto cucunya. Satu hari 1 video, 2 video untuk menyenangkan hatinya. Ketika dia bahagia, ketika dia senang, terbuka pintu-pintu langit, terbuka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Andai na'udzubillah, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Datang ujian Allah, sakit. Maka bermusyawarahlah kita. Karena Allah menyuruh wa amruhum syura bainahum. Bermusyawarah. Saya sebagai menantu, ini anak, ini saudara. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua? Macam menarik rambut di atas tepung. Tepungnya tidak rusak, rambutnya juga bisa ditarik. Karena kalau mau menunjukkan keegoan kita, kita akan berkata, ini istri saya, surgamu sudah beralih, bla 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 bla, dan seterusnya. Islam ini tidak hanya hukum, tapi juga ada akhlak yang lebih tinggi daripada hukum. Kalau pakai rasional, pakai dalil-dalil, ada 1000 dalil. Tapi kalau sudah menyentuh hati, maka meleburlah dalil-dalil itu semua. Mudah-mudahan kita lebih mengedepankan hati, perasaan, sehingga kita bisa berbuat baik pada orang-orang yang sudah berjasa dalam hidup kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Barakallahu. Baik, terima kasih Bu Eka Sartika. Ya, terima Mudah-mudahan kasih. terjawab. Ya, Baik, nah, satu lagi ya pertanyaan kami persilakan berikutnya. Eh,
Ibu Risna, silakan mic-nya dibuka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, tapi ini keluar dari konteks pembahasan kita Ustaz. Ya. Pertanyaan anak, biasanya tuh di kalangan mahasiswa sering terjadi kayak menjoki tugas Ustaz. Jadi pertanyaan anak, apa hukumnya menjoki dan orang yang menjokikan, yang menggawiakan jokiannya Ustaz? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyediakan dirinya untuk melakukan tugas makalah, untuk membuatkan skripsi, disertasi, tesis, ujian, lalu kemudian orang yang membayar, maka semuanya masuk dalam sindikat penipuan, memperbanyak penjahat-penjahat intelektual. Saya menulis tesis saya sendiri, saya menulis disertasi saya sendiri di tengah kesibukan saya kosongkan, tidak ada jadwal ceramah, saya fokus menulis. Karena kalau kita dapat ijazahnya palsu, ijazah palsu bohong ini kita jadikan sebagai tiket untuk bekerja, maka pekerjaannya juga bohong, duitnya juga bohong. Satu bohong akan ditutupi bohong-bohong berikutnya. 100 bohong akan menutupi satu bohong. Satu bohong tutup 2 bohong, 3 bohong, bohong, dusta, nauzubillah. Jadi cobalah untuk jujur kepada diri sendiri, jangan pakai joki. Kalau memang itu batas kemampuan kita untuk lulus, ya itulah. Kalau memang itulah nilai kita, ya itulah nilai kita. Jadi tidak usah bohong. Saya berusaha untuk tidak bohong. Saya hanya menyampaikan yang saya tahu, yang saya faham. Jadi kalau mau memperbaiki kualitas masyarakat Indonesia, perjokian ini mesti ditindak. Sebagai ustadz saya menjelaskan hukumnya, sebagai penegak hukum, polisi, sebagai pengelola pendidikan, pejabat-pejabat, para rektor, dekan, ketua jurusan harus bersikap tegas. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Allah, terima kasih Ustaz Abdul Somad atas jawabannya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hari ini sampai jam 9 ya, karena setelah ini masih ada agenda lagi untuk Ustaz Abdul Somad. Mohon maaf dan terima kasih atas pertanyaannya untuk 3 orang. Insya Allah untuk yang lain kita lanjutkan di pekan berikutnya. Terakhir Ustadz sebagai closing statement dan juga nanti ditutup dengan doa. Kita tahu Ustadz ya bahwa kemerdekaan negara kita itu hari ini itu diperjuangkan oleh para alim ulama dan para pejuang kemerdekaan. Betapa luas dan betapa terangnya kuburan mereka Ustaz. Karena amal jariah mereka, kita hari ini bisa menikmati kemerdekaan. Pertanyaan Ustaz, hari ini kan kita nggak lagi melawan penjajah. Penjajah Belanda udah tidak ada lagi. Jepang udah tidak ada lagi. Kira-kira kalau para pahlawan itu berjihad dengan melawan, mengusir penjajah, kira-kira jihad apa yang bisa kita lakukan, Ustaz? Kalau kita kepingin juga pengen punya amal solih, amal jariah sebagaimana para pahlawan kita. Apa amalan kita, apa jihad-jihad yang bisa kita lakukan, Ustaz? Karena jihad ini maknanya bukan hanya berperang, Ustaz ya. Apa yang bisa kita isi di kemerdekaan ini? Saya bacakan puisi yang saya tulis 17 Agustus, 4 hari yang lalu. Ketika sekolah rendah biaya, itulah makna merdeka.
Jadi yang punya kekuasaan, turunkanlah biaya pendidikan. Yang orang kaya, supportlah lembaga pendidikan. Apa itu merdeka? Ketika sekolah rendah biaya, saat kuliah ada beasiswa, perusahaan-perusahaan buat beasiswa, lembaga-lembaga pendidikan, pejabat-pejabat tamat, tersedia lapangan kerja tanpa ordal papa dan mama. Saat meminang belayan jiwa, tak terhalang biaya pesta, bebas dari 1000 tanya, kenapa belum menikah jua. Punya anak soleh soleha, samawa hingga ke surga, tak dirusak uang belanja, tagihan kredit. Kita belum merdeka. Merdeka dari Belanda ya, tapi tagihan kredit, pinjol, membuat sakit kepala, susah lapangan kerja, hidup sedap sementara karena BLT musiman saja. Anak menantu naik karena mertua, KKN, hidup bebas berkarya. Itulah merdeka, tanpa ada kasus menyandra. Mahasiswa bisu 1000 bahasa karena undangan makan bersama. Masih terjajah. Tapi ingat, kuasa tak lama, salah-salah bisa masuk penjara. Selama ini senang sentosa, makan belut, goreng oli dalam belanga, licin, tak tersentuh, untouchable. Licin tak terduga, sain kanan belok kiri rupanya. Sepandai-pandai menyimpan bangkai buaya, sedang cicak tercium jua. Tak ada kejahatan yang sempurna, Gusti Allah mboten sare, kata orang Jawa. Pahami dengan baik, berjuang dengan potensi yang ada pada diri kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa, sebagai penguasa, sebagai orang kaya, sebagai rakyat jelata. Insya Allah kita semua akan merdeka dari penjajahan-penjajahan ini, insya Allah. Demikian Bang Alvin. Terima kasih Ustaz. Terakhir mohon berkenan untuk memimpin doa sebagai doa penutup majelis kita pada malam hari. Untuk para syuhada, mereka yang sudah berjuang hingga negeri ini merdeka, untuk mereka semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Ampunkan segala silap salah para pejuang kami. Waj'alil jannata mathwahum, tempatkan surga tempat mereka ya Allah. Allahumma ja'al quburahum radatan min riyadil jinan. Jadikan taman-taman surga kubur mereka. La taj'al quburahum hufratan min farin niran, jangan jadikan lubang neraka sebagai kubur mereka. Wajma'na wa iyyahum ma'al habibil mustafa, satukan kami bersama mereka nanti di surga Jannatul Firdaus. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang salih. Wafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di ujung jari mereka. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan negeri ini, Republik Indonesia, negeri yang aman, damai. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Min baladina hadza Indonesia, selamatkan Indonesia ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Semua jamaah, waftah lana abwabal khair, bukakan untuk kami pintu kebaikan. Wa abwabal rizqi, pintu rezeki. Wa abwabal barakah, pintu keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.